Tampaknya kalau membahas soal pelanggaran HAM, kemudian pemberantasan korupsi, tak ada habisnya kalau versi Bang Masinton. Kita beranjak ke Cawapres, Bang. 3 hari lagi debat Cawapres. Mampukah Cawapres dari 03? Yaduh, ini kalau tentang ekonomi, Bang, debat temanya, Cawapres, ekonomi, meskipun ya background dari Prof. Mahfud itu hukum. Tetapi dengan pengalaman beliau di pemerintahan, kemudian di DPR, dan juga di lembaga yudikatif. Jadi ya, ide tentang ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dan lain-lain itu udah biasa. Nah jadi, kalau kita lihat ya, ini kan pertarungan kontestasi ide, maka munculkanlah ide tadi. Nah tentu dengan rekam jejak tadi ya. Nah, besok itu tentu yang menjadi concern Prof. Mahfud adalah tentang bagaimana tentang ketersediaan anggaran. Karena mengelola Republik ini bagaimana kita memastikan seluruh program-program untuk rakyat, untuk pembangunan itu bisa melalui ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran ini ya baik dari sisi penerimaan negara yang harus dioptimalkan terus. Nah maka pemberantasan korupsi itu menjadi agenda utama. Kemudian digitalisasi birokrasi. Itu akan menjadi bagian dari program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah tentu besok itu kita harapkan kontestasinya itu benar-benar bisa mengeksplorasi gagasan. Dan maaf nanti Pak Aceh, jangan ada yang merasa diserang atau apa. Keluarkanlah bakat itu semua. Karena apa? Memimpin Republik ini, ya pemimpin itu memandu ide, bukan memandu sorak, gitu. Jadi, ya. Maksudnya apa ini? Ya. Memandu sorak, Bang. Nggak ada yang mandu sorak, Bang, di venue debat, Bang. Lah kemarin kan ada debat capres, ada mandu sorak itu. Maka yang dibutuhkan yang Republik ini ya adalah pemimpin yang memandu ide, bukan memandu sorak. Nah kemudian ya tentu perlu dieksplor tuh gagasan dari masing-masing cawapres, karena cawapres ini bukan ban serap Pak. Kalau begitu ya kan ada dari kubu 02 menyatakan wah cawapres itu kayak ban serap. Ya kalau gitu nggak usah ada capres cawapres, ya pemilihan capres saja gitu loh. Maka ya ini satu duit tunggal nih, kalau presiden berhalangan digantikan oleh wakil presiden. Jadi gara-gara teman-teman di 02 ini khawatir ya cawapres tadi, kemudian dianggap nggak perlu debat cawapres, tetap harus ada, karena apapun pemikiran publik berhak tahu ya, karena yang kita pilih ini adalah pemimpin. Memilih pemimpin itu serius Pak. Republik ini ya, ini yang saya lihat belakangan ini mengalami degradasi jauh. Republik ini lahir dari ide, dari mulai kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Merdeka, itu ide-ide anak muda Pak, ide-ide progresif. Kemudian tahun 98 idenya reformasi dan demokrasi, itu anak-anak muda progresif, bukan anak-anak muda yang lahir dari proses asam blimbing sayur tadi. Nah jadi ya ini kita mau kontestasi pemimpin, tidak ada pemimpin yang dia modelnya ngejawab cuman singkat. Publik apa yang bisa tahu kalau jawabnya cuman singkat-singkat? Kalau singkat jelas Bang? Apa? Kalau singkat tapi jelas? Ya nggak tepat lagi, kayak model umpama ditanya masalah ngatasi stunting, ya kan? Jawabannya Samsul, asam sulfat gitu loh. Ini kan kita bukan mau memilih pemimpin di level blimbing Samsul. Kita mau memilih pemimpin yang punya karakter kuat. Memilih pemimpin yang punya ide dan visi terhadap pembangunan Indonesia ini ke depan. Bukan anak-anak yang model ide-ide instan gitu loh. Kalau singkat-singkat itu kan ide-ide instan. Asam lagi isinya. Cawapres hanya sebatas ban serep semata. Bang Kodari, tanggapannya. Ini sepertinya diarahkan ke 02 tadi. Bang Masinton. Ya sebetulnya begini, kalau kembali kepada sistem ketatanegaraan kita, presiden dan wakil presiden itu kan satu paket ya, nggak dipilih terpisah.
Jadi hemat saya sebetulnya yang sudah dilaksanakan ini pendapat saya pribadi, sudah dilakukan oleh KPU sebelumnya itu udah benar gitu, bahwa setiap debat itu ya dia berpasangan saja. Soal kemudian nanti kapan calon wakil presiden berbicara itu kan kembali kepada presidennya menyilahkan atau bagaimana kerjasamanya. Dan memang kan kita pada hari ini kalau bicara praktek sistem ketatanegaraan, ya bagaimana peran wakil presiden itu kan sangat tergantung kepada presidennya. Nanti porsinya nggak sama dong Bang? Oh iya, Kalau makanya kembali kepada dinamika hubungan antara presiden dengan wakil presiden. Dan hemat saya setiap paslon itu punya dinamika yang berbeda-beda. Dinamikanya Anies dengan Muhaimin nggak bisa disamakan dengan dinamikanya siapa? Ganjar dengan Mahfud misalnya, atau dengan Prabowo Gibran gitu. Jadi justru sebetulnya ketika berpasangan itu sangat menarik bagi publik untuk melihat dinamika yang muncul di antara keduanya. Nah, saya tegaskan ini kenapa sebetulnya ini salah kaprah kalau menurut saya, karena kita berbeda dengan Pilpres di Filipina, di mana presiden dipilih sendiri dan wapres itu dipilih sendiri. Jadi mereka itu di Pakai surat suara terpisah gitu, bukan berpasangan seperti sekarang ini gitu. Jadi hemat saya sih memang soal debat capres ini harus jadi suatu pemikiran bagi anggota DPR ke depan untuk direvisi lah dalam paket undang-undang Pilpres. Termasuk sebetulnya harusnya kita ini sebelum acara debat itu didahului dengan acara pemaparan visi dan misi gitu. Jadi 2 jam 3 jam itu pemaparan visi misi kandidat 01. Hari berikutnya 02, hari berikutnya 03. Sehingga nanti masyarakat itu pertama-tama bisa kan melihat, bisa di-download, Bang. Visi misi. Ya, oh iya. itu saja waktunya nanti kalau Oke, begini ya. Publik kita ini kan ada yang aktif, ada yang pasif. Enggak semuanya aktif seperti Bang Masinton. Enggak semuanya aktif seperti Bang Ferry. Enggak semuanya aktif seperti Pak Islah gitu. Nah, disitulah justru tugas dan peran KPU itu untuk menyediakan suatu forum yang memberikan kesempatan bagi seluruh publik untuk bisa mengetahui visi dan misinya. Nah, kita ini langsung debat. Sebetulnya terjadi loncatan proses kalau menurut saya. Barangnya belum ketahuan, udah saling berdebat satu dengan yang lain. Nah, mohon maaf juga pada hari ini sebetulnya soal debat ini juga kita harus pikirkan dengan baik-baik dalam konteks kultur dan sistem politik Indonesia. Kita ini sekarang absurd sekali kalau menurut saya. Realita politiknya adalah hari ini lawan, 5 tahun lagi kawan gitu. Bagaimana saya tadi lihat Bang Iqbal dengan semangat ya menyerang Pak Prabowo gitu kan. Sementara 2 pilpres sebelumnya beliau adalah defender paling depan dari Pak Prabowo begitu. Iya. Ini kan lucu sekali dan itu saya kan tetap oposisi, tahan. Enggak, saya nggak ngomong oposisinya, tapi calon presiden Anda itu dulu Prabowo, kan begitu kan? Sekarang bukan Prabowo kan begitu Iya, kan? bedanya adalah kita tetap tahan di oposisi. Ya, balik lagi misalnya bagaimana Mas Anies waktu maju calon gubernur itu yang mendorong dan memberikan tiket salah satunya adalah Pak Prabowo, begitu. Balik lagi tadi kita saksikan bagaimana tahun 2009 Pak Prabowo adalah wakilnya Ibu Mega, gitu. Kan kalau kejar-kejaran ini nggak selesai-selesai. Ini kayak Tom and Jerry ini. Jadi pilpres kita ini Tom and Jerry. Balik lagi kalau bicara, ya tapi kan sebagai calon presiden harusnya menyelesaikan status hukumnya, begitu. Nah balik lagi, tahun 99 yang meminta Pak Prabowo pulang itu Tuku Umar, ya, dan yang mengatakan ini Pak Taufik Kemas kepada saya pribadi dan akhirnya Bu Mega sendiri di depan publik begitu. Nah artinya jadi kalau begini, pada Bang, waktu itu ada masalah dengan status hukumnya Pak Prabowo sudah diselesaikan oleh Ibu Mega dan Pak Taufik Kemas, katakanlah begitu ya pada Kenapa waktu itu. nggak dijawab iya. gitu Bang Ya, sama Pak ya. Prabowo? Itu hebatnya Bu Mega, Ya. ya. Kita tidak boleh ada warga negara kita yang stateless di luar Iya. negeri. Panggil pulang. Betul. Bahwa itu adalah persoalan Sepakat. ininya, Sepakat. kemanusiaannya. Sepakat. Yang Bahwa salah- kemudian ditagi orang persoalan Iya. negara belum Iya. menghadirkan pengadilan HAM ad hoc Iya. terhadap kasus-kasus penculikan, Iya. ya, penghilangan paksa terhadap aktivis pro demokrasi pada saat Betul. itu hal yang berbeda, Abang. Baik, gitu loh. itu sepakat sekali. Cuman saya begini ya, kita ini ngomong debat kandidat calon presiden, bukan catatan demokrasi TV One, gitu loh. Iya, kalau catatan demokrasi TV One ya, berdebat antara Masinton dengan Kodari, antara Kodari dengan Islah Bahrawi, itu nggak apa-apa karena ini judulnya talk show, begitu. Tetapi jangan sampai pemilihan presiden kita itu jadi kategorinya talk show. Mohon maaf dengan segala hormat, itu forum kenegaraan. Forum kenegaraan, tolong dipikirkan realita di lapangan kita ini pada faktanya sampai hari ini menurut saya
ini nggak lebih daripada catatan demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU. Udah itu saja. Bang Ferry. Langsung Bang Ferry. Saya pikir untuk memahami konteks debat memang perlu diurai satu persatu ya. Bahwa debat dalam tradisi ketatanegaraan kita pasca reformasi ini penting. Dia mencoba meniru ibunya di Amerika, sistem presidensial ya. Oleh karena itu debat jadi alat ukur dan kesempatan bagi publik untuk menilai calonnya masing-masing. Kalau kita mau jujur bahwa debat calon presiden dan calon wakil presiden sama pentingnya. Oleh karena itu harus disiapkan. Saya harus minta maaf ke kubu Capres 2 ya. Kalau dilihat tampilan dan kemampuan untuk berdebat ini masih jauh. Perlu diperbaiki, ini harus terbuka. Hal yang sama juga akan terjadi dengan calon wakil presiden. Kemampuan berdebat di ruang publik yang sebenarnya dia bisa arahkan karena dia sendiri ya belum berdebat begitu ya, menyampaikan gagasan juga harus dikembangkan. Studi ilmu politik dan hukum tata negara pernah mempelajari dulu ada calon presiden dan calon wakil presiden di Amerika, McCain dan Sarah Palin, itu ya. Sarah Palin itu dia gubernur Alaska, punya pengalaman. Sayang kemampuan dia untuk meyakinkan orang banyak terlalu kurang. Padahal dalam teori umum sistem presidensial, kekuasaan presiden itu disebut Neustadt adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. Jadi dia presiden sendiri nih, cuman ada wakil sebagai ban serap. Jangan khawatir, memang teori hukum tata negaranya disebut ban serap. Tapi itu analogi, bukan ban serap betulan. Teorinya mengatakan bahwa seseorang yang tunggal itu punya kemampuan untuk menjelaskan ke orang banyak. Lawannya parlemen, legislatif. Kalau digabung dengan DPD 711 orang ya. Berapa banyak orang yang harus dijelaskan oleh satu orang. Kalau tidak punya kemampuan menjelaskan susah. Penduduknya 270 juta jiwa. Kalau tidak punya kemampuan menjelaskan apa bedanya asam sulfat dan asam folat, susah. Jadi memang harus ada kemampuan untuk menjelaskan sesuatu di diri presiden. Nah ini perlu belajar, pengalaman Sarah Palin itu perlu ditiru. Saya ingat saya Bang Aceh, Sarah Palin itu kemana-mana ketika pergi dilatih debat terus. Sampai hari H perdebatan. Dilatih lagi kan 2 kali, modelnya hampir sama ya. Nah dilatih terus untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah ini menurut saya jangan kemudian diarahkan ke perdebatan yang sia-sia. Kalau kita mau lihat baik-baik ya, Pak Prabowo goyang menurut saya. Baik dari sisi substansi dan kemampuan menguasai panggung. Bukan goyang dalam arti sebenarnya ini ya. Ya, kalau goyang sebenarnya sudah lama gitu ya. Kalau yang saya maksudkan cara kemampuan menyampaikan substansi dan hal-hal yang berkaitan dengan panggung perdebatan memang bermasalah. Tidak pernah mungkin di dunia, ya, apalagi di Indonesia, ada calon presiden sedang berdebat menjulurkan lidah, bergoyang-goyang seperti itu. Ya, itu perlu diperbaiki. Jujur sajalah kita. Kalau kita tidak mulai jujur menilai calon kita, maka perdebatan itu akan berulang-ulang seperti itu. Dan kalau kemudian peristiwa yang sama terjadi dengan Mas Gibran, ini konsekuensi menaikkan buah tidak masak di pohon. Ya, dipaksa untuk masak dan itu akan menjadi pertarungan yang menurut saya akan menarik. Kemarin 1 dan 3 dapat panggung istimewa, jangan sampai berikutnya akan dapat lagi 1 dan 3 panggung istimewa karena ketidakmampuan mempersiapkan pasangan calon. Harus diingat Prof. Mahfud itu memang pakar hukum tata negara. Tapi di hukum tata negara kan sering bicara pasal 33. Harus diingat Caimin itu kaya dengan pengalaman sebagai politisi senior di eksekutif maupun legislatif. Ini harus betul-betul disiapkan, kalau tidak itu akan jadi forum pembantaian baru bagi Gibran Rakabuming. Nah, saya mau bilang begini, tradisi ini harus diperbaiki. Kalau kita lihat tradisi berdebat kita itu kan gimmick yang disinggung oleh beliau itu ya. Terlalu banyak tiba-tiba
MC pun harus diarahkan, harus dua, untuk apa duaan sih? Kenapa tidak mulai debat langsung, kalau minimal baca doa lah. Tapi gara-gara takut ya, nanti ujungnya akan amin misalnya, dipaksakan lah begitu ya. Nah ini kan soal unik ya, hal yang tidak substantif bahkan mencoba mengingkari ajaran agama pun dikapitalisasi. Dan bagi saya tidak penting. Silahkan saja orang amin, toh yang mau ditonton adalah bagaimana calonnya mampu berdebat. Dan itu akan mempengaruhi. Saya yakin kalau demokrasi kita jernih, publik kita jernih memandang, perdebatan itu akan selalu menjadi skor di hati para pemilih. Dia akan menentukan. Dan tidak boleh dikatakan Bang Masinton bahwa karena julukannya adalah ban serap, oleh karena itu debatnya tidak menjadi penting. Sangat penting. Sebab suatu waktu kalau ban utama rusak ya, dalam hal ihwal yang kemudian membuat dia harus digantikan calon presiden, kalau kapasitasnya tidak sama atau mendekati, hancur negara ini. Oleh karena itu seorang wakil presiden besok akan kita lihat ya, apakah dia betul-betul layak menjadi seorang calon wakil presiden atau jauh sama sekali. Ini pertarungan bagi kita penting, bagi publik penting. Mau diserahkan konsep demokrasi kita dengan mencoblos calon kita yang tidak ada kapasitas atau tidak. Saya harus jujur mengatakan partai politik kita punya masalah serius dengan ditempatkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Rusak proses kaderisasi, tidak hanya di partai Bang Masinton yang sekarang sedang ngambek begini ya, melihat kadernya dicuri orang. Sabar. Oh iya. Sabar. Nggak ngambek maksudnya. Ngambek juga lah itu, harus jujur juga itu, sedih juga itu. Tapi juga merusak partai seperti Bang Aceh. Tiba-tiba partai sebesar Golkar, kadernya banyak yang mumpuni, diselip di tikungan oleh anak yang mungkin dipikir orang belum cukup waktunya untuk calon. Ini bukan soal faktor usia ya. Ini soal kemampuan yang dipertontonkan di publik dan ruang politik negara. Mohon maaf, kapan Bang Ferry sepertinya memberikan concern penuh untuk Gibran Raka Buming Raka. Saya mau anggapi menyelamatkan. sesaat lagi, kita harus jeda Saya di catatan demokrasi. punya keinginan mau Tetaplah bersama menyelamatkan. kami. Yang lain juga harus menanggapi Bang. Saya jeda.